Assalamualaikum Sobat Somin. Perkenalkan, Nana Sumpena dan saya Dr. Rahmadewi Alistianingrum. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, bidang pelayanan kesehatan kelompok substansi rujukan. Sekarang lagi musim hujan nih Pak Nana. Betul. Semoga hujannya bermanfaat, kita selalu sehat dan semangat. Betul Pak Nana? Betul. Tapi aku lihat Pak Nana tuh kayaknya lagi lemes banget. Iya, kenapa Pak Nana? Kebetulan nih sedang kena demam, pucat, terus menggigil. Emangnya udah berapa hari Pak Nana demamnya? Baru 1 hari sebetulnya, Dok. Nggak apa-apa sebenarnya kalau 1 hari Pak Nana. Nggak ada keluhan lain kan? Sebetulnya nggak ada. Cuman kan saya udah berobat nih langsung ke IGD rumah sakit. Terus di IGD rumah sakit gimana Pak Nana? Di situ dikasih obat, cuman disarankan suruh berobatnya langsung ke puskesmas. Benar kata dokter yang di rumah sakit Pak Nana. Jadi kalau kita demam baru 1 hari, kita kalau bisa ngobatin diri sendiri dulu. Dengan cara apa? Dengan cara asupan air yang banyak sesuai dengan dosisnya. Dan kalau ke rumah sakit memang harus memenuhi kriteria kegawat daruratan Pak Nana. Gitu. Oh gitu ya. Jadi sebaiknya kriteria kegawat daruratan dan yang harus dirujuk ke rumah sakit itu harusnya kayak apa, Bu Dok? Oke, jadi sebelum kita masuk ke kriteria kegawat daruratan, kita harus tahu dulu nih apa itu definisi atau arti dari pelayanan kegawat daruratan, pasien gawat darurat, dan kondisi kegawat daruratan Pak Nana. Jadi ada tuh di Permenkesnya Pak Nana. Ada di Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 47 tahun 2018 tentang pelayanan kegawat daruratan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang sistem penanggulangan kegawat daruratan terpadu. Jadi, yang dimaksud gawat darurat adalah kondisi klinis Pak Nana yang membutuhkan tindakan medis segera karena mengancam nyawa dan berpotensi menimbulkan kecacatan. Itu yang pertama Pak Nana tentang dari gawat darurat. Kalau pelayanan gawat darurat adalah tindakan medis yang harus segera diberikan kepada pasien karena berpotensi untuk menimbulkan kecacatan dan mengancam nyawa. Dan yang ketiga, kalau pasien gawat darurat adalah orang yang dalam saat itu atau saat itu juga dia membutuhkan tindakan segera karena terancam nyawanya. Jadi kalau pasien gawat darurat adalah orang yang harus memerlukan tindakan segera karena kemungkinan akan menimbulkan kecacatan di dalam dirinya atau terancam nyawanya. Begitu Pak Nana. Oh gitu ya. Berarti kalau lihat dari kriterianya, sebetulnya saya belum masuk ke situ gitu. Enggak Pak Nana, kalau dari 3 definisi itu. Coba kita analisis lebih dalam deh keluhan Pak Nana. Kalau demamnya tinggi, Pak Nana masih bisa napas nggak? Alhamdulillah masih bisa. Masih bisa napas kan Pak Nana? Oke. Jadi Pak Nana tidak memenuhi kriteria kegawat daruratan. Terus yang kedua, kalau Pak Nana sakit perut, Pak Nana masih bisa merintih-rintih nggak? Ya sakit, aduh gitu. Masih bisa kan? Masih bisa. Nah gitu Pak Nana. Jadi kalau demam, sakit kepala atau nyeri perut yang dia masih sadar atau dia masih bisa bernapas, nah itu tidak memerlukan tindakan segera Pak Nana, bukan kasus gawat daruratan. Iya begitu. Berarti alhamdulillah setelah ada penjelasan yang lebih jelas berarti kan saya belum masuk ke kriteria situ. Betul Pak Nana. Jadi kalau Pak Nana demam tinggi tuh, Pak Nana langsung ke rumah sakit. Pak Nana nanti rugi 2 kali Pak Nana. Pertama, Pak Nana kan pengen dirawat inap tuh. Tapi dokter di IGD rumah sakitnya pasti akan menyarankan Pak Nana untuk ke FKTP, puskesmas, praktek mandiri dokter gigi, klinik, gitu Pak Nana. Karena apa? Ya karena memang tidak memenuhi kriteria gawat darurat. Terus kerugian yang kedua, Pak Nana nanti disuruh bayar. Betul. Nah, disuruh bayar kan? Iya, begitu datang ke ruang IGD, itu kan termasuk menjadi pasien umum. Nah, jadi tidak dijamin oleh BPJS. Betul.
Padahal saya kan tiap bulannya udah dibayar gitu tiap bulannya. Jadi rugi dong nanti Pak Nana, karena memang BPJS Kesehatan ketika membayarkan dana pengobatan kepada rumah sakit atau rumah sakit mengklaim biaya pengobatan kepada BPJS Kesehatan, itu ada syarat-syaratnya Pak Nana. Gitu. Contohnya nih tentang resum medis pasien lengkap, tentang yang pertama anamnesis atau tanya jawab dokter dan pasien, yang kedua pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki Pak Nana, yang ketiga dari pemeriksaan tanda vital, tekanan darah dengan tensimeter, suhu tubuh dengan termometer, dan saturasi oksigen. Jadi kalau semua hasil pemeriksaan Pak Nana tidak memenuhi kriteria gawat darurat, ya pasti Pak Nana nanti akan disuruh bayar, karena rumah sakit yang sudah melayani Pak Nana dengan sepenuh hati, dengan pelayanan yang terbaik, tidak bisa diklaim karena berdasarkan bukti-bukti tersebut tidak termasuk kasus gawat darurat. Jadi gini Pak Nana, tadi kan kita baru definisinya nih Pak Nana, definisi apa itu pasien gawat darurat, apa itu pelayanan gawat darurat, apa itu kondisi gawat darurat. Nah, sekarang kita masuk Pak Nana ke 5 kriteria kegawat daruratan. Nah, kalau 5 kriteria kegawat daruratan ini ada di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 47 tahun 2018 dan juga Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Jadi, yang namanya pelayanan kegawat daruratan itu harus memenuhi kriteria kegawat daruratan. Ada 5 Pak Nana. Kita belajar satu persatu ya bareng-bareng ya. Jadi, yang pertama, pasien kriteria gawat darurat adalah pasien yang dalam kondisi terancam nyawanya Pak Nana, dan dia itu membahayakan diri sendiri atau orang lain. Contohnya apa? ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang saat itu juga dia sedang mengamuk, lalu dia memegang pisau, dia memegang golok, dia mau melukai dirinya sendiri atau melukai tetangganya atau melukai keluarganya, itu harus langsung dibawa ke IGD rumah sakit Pak Nana. Terus yang kedua, pasien yang tenggelam Pak Nana, begitu kita tahu ada pasien tenggelam harus segera dibawa ke rumah sakit, atau pasien yang keracunan minyak tanah harus segera dibawa ke rumah sakit. Kriteria kedua adalah adanya gangguan jalan napas Pak Nana, pernapasan atau sirkulasi tubuh. Contohnya seperti apa sih? Pasien yang sesak napas banget Pak Nana, sesak napas berat. Biasanya tuh dia tuh udah ada dulunya itu dia punya faktor risiko atau keturunan asma Pak Nana, atau memang sudah punya dulunya penyakit asma. Jadi dia tuh sudah berusaha diobati. Misalnya nih dia sesak napas, dia udah ngobati misal dengan yang itu loh Pak Nana, baskom, dikasih air panas, dikasih minyak kayu putih, terus ditutupi handuk tuh, udah berusaha itu tapi tetap aja sesak napas. Itu harus segera dibawa ke IGD rumah sakit. Atau dia dari sesak napas udah minum obat dari dokter, udah dinebu dan sebagainya, tetap sesak napas, harus dibawa ke rumah sakit. Terus yang kedua, pasien dengan nyeri dada, nyeri yang terasa berat di dada sebelah kiri, itu harus dibawa ke IGD rumah sakit Pak Nana. Terus yang ketiga adalah pasien yang dengan penurunan kesadaran atau tidak sadar. Contohnya Pak Nana ada anak, saudara atau tetangga yang kejang, terus kita cek responnya nih. Kenapa? Nah, pas kita cek gitu, tapi dia tidak merespon, berarti ada penurunan kesadaran, harus segera dibawa ke rumah sakit. Atau pasien yang kecelakaan lalu lintas, tertabrak motor, terus kepalanya terbentur jalan, terbentur aspal, harus segera dibawa ke rumah sakit karena terjadi penurunan kesadaran. Terus yang keempat, adanya gangguan hemodinamik. Gangguan hemodinamik itu contohnya ada 2 Pak Nana. Shock anafilaktik atau shock hipovolemik. Apa sih shock? Shock itu kondisi tubuh di mana gejalanya itu dia itu bibirnya biru, tangannya biru, badannya dingin, terus sesak napas, terus jantung berdebar, nadinya lemah. Nah, kalau shock hipovolemik itu contohnya ada di pasien dengan dehidrasi berat karena diare, atau pasien dengan perdarahan, misalnya mimisan tapi darahnya tidak berhenti, terus muntah, darah warna merah, atau buang air besar berwarna hitam. Bisa juga shock anafilaktik, bengkak Pak Nana, matanya, terus pipinya gitu bengkak karena misal dia digigit serangga, atau alergi Pak Nana, bisa alergi makanan atau alergi obat. Terus kriteria selanjutnya yang
4 ya, tadi udah yang 4 ya. Yang kelima adalah memerlukan tindakan segera. Contohnya ada sesuatu yang harus dimasukkan ke tubuh atau ada sesuatu yang harus segera dikeluarkan dari tubuh. Contohnya apa? Gigitan ular, Pak Nana. Betul. Harus segera kan kita kasih anti bisa ular, dan itu ada di IGD rumah sakit. Atau pasien yang kecelakaan, Pak Nana. Iya. Kan harus segera tuh ditolong kan, misal dia tidak sadar atau dia ada ini berantem tuh Pak Nana, berantem terus pukul-pukulan atau tusuk-tusukan kan ya, ada trauma di perut, tertusuk pisau, itu harus segera dilakukan tindakan. Gitu Pak Nana. Oh begitu dok. Nah coba Ya. dari 5 kriteria tadi, Pak Nana yang sakit demam ada di kriteria nomor berapa? Kalau saya lihat sih nggak ada. Ya, coba kita Dari yang kupas 5 satu persatu itu. ya Pak Iya, Nana. nggak Yang ada. pertama, kriteria kegawat daruratan mengancam nyawa atau membahayakan diri sendiri Iya. atau orang lain. Betul. Apa Pak Nana membahayakan aku nggak nih? Nggak ada sebetulnya, cuman demam aja. Kita masih Ya. bisa ngobrol enak. Bisa, iya. Saya masih selamat berada di samping Pak Nana, ya kan? Gitu Iya. kan? Terus yang kedua Pak Nana, selain apa tadi? Membahayakan diri sendiri, yang kedua adalah adanya gangguan jalan napas. Jalan napas. Pak Nana bisa napas? Alhamdulillah masih bisa. Coba Pak Nana napas. Alhamdulillah Nah. bisa. Oke. Oke, Pak Nana Ya. masih bisa napas ya Sobat Sumin. Terus Ya. yang ketiga, adanya penurunan kesadaran. Pak Nana masih bisa sadar? Sebetulnya sekarang nggak ada gitu, udah enak sebetulnya. ya alhamdulillah. Jadi ya udah saya rasa nggak merasa demam lagi nih. Ya, alhamdulillah. Karena udah ada pencerahan, udah ada Alhamdulillah. bincang-bincang menjelaskan tentang apa sih yang harus betul-betul kita dirawat di rumah sakit. Nah, tadi kriteria pertama enggak, 2 enggak, 3 enggak, yang keempat gangguan hemodinamik. Kan Pak Nana nggak ada perdarahan, nggak ada betul. mencret, nggak ada muntah ya Pak Nana. Nggak Terus ada. yang kelima, apakah Pak Nana membutuhkan tindakan segera? Enggak Pak Nana. Ya, pertama Pak Nana nggak harus segera dikasih sesuatu kan, atau diambil sesuatunya enggak Nggak kan? ada, nggak Nah ada. itu tidak ada benda asing, tidak ada Nggak ada, gigitan iya. ular, tidak ada trauma di badan Pak Nana. Jadi kelima kriteria kegawat daruratan tidak ada di diri Pak Nana. Jadi bener dong, Betul. dokter rumah sakit menyarankan Pak Nana untuk berobat ke puskesmas. Karena memang jika tidak ada 5 kriteria kegawat daruratan, maka pasien harus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pertama bisa ke tempat praktek mandiri dokter, Betul. tempat praktek mandiri dokter gigi, Iya. ke puskesmas atau ke klinik. Iya. Gitu Pak Nana? Iya, Oke? betul, Oke. oke. Sekarang udah paham ya Pak Nana ya? Alhamdulillah. Oke, udah alhamdulillah. paham. Sip. Gimana Pak Nana? Ada yang mau kita obrolkan lagi? Ada yang masih kurang paham nggak Pak Nana dari obrolan kita tadi? Saya rasa kalau masalah yang ini alhamdulillah sih udah jelas gitu ya. Alhamdulillah. Supaya nanti semua masyarakat itu jadi paham. Sip. Jadi bukan harus langsung ke rumah sakit, tetapi kita manfaatkan dulu adalah pelayanan kesehatan dasar yang ada di daerah kita masing-masing. Siap-siap. Nah, begitu Sobat Somin, alhamdulillah. Jadi Pak Nana dan Siap. kita semua dan saya sendiri sekarang lebih paham lagi ya, apa itu 5 kriteria kegawat daruratan. Dan kalau misalnya kita tidak memenuhi 5 kriteria kegawat daruratan, maka kita harus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, bukan ke rumah sakit. Gitu ya? Oke Iya, Pak Dok. Nana? Iya, Dan terima kasih, Dok. tapi kita jangan sakit Pak Nana. Alhamdulillah udah sehat Kita harus sekarang, sehat Dok. Pak Nana, Iya. oke? Dan gimana caranya kita biar sehat? Caranya mudah, yaitu dengan mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Caranya gimana Pak Nana? Dengan cara cerdik. Ya? Cerdiknya Cerdik. harus Cerdik jalan. itu apa sih Sobat Sumin? Jadi cerdik itu adalah pertama, cek kesehatan secara berkala. Betul. Kedua, enyahkan asap Enyahkan asap rokok. Pak Nana ngerokok nggak nih? Alhamdulillah sih enggak. Keren, ngerokok. keren, hebat ya. Jadi Sobat Somin yang masih ngerokok, ayo dong kita semangat dan berjuang untuk berhenti ngerokok ya, supaya istri dan anak-anak kita sehat ya Pak Nana. Betul. Bener kan, nyonya di rumah sehat terus kan Pak Nana? Alhamdulillah. Nah, itu ya. Cerdik, yang R apa? Rajin Rajin. aktivitas Aktivitas fisik, fisik. yaitu minimal kita beraktivitas 30 menit sehari. Cerdik D, diet seimbang. Iya. Cerdik I, istirahat yang cukup. Dan K, kelola stres. Dan tentang cerdik ini sekarang ada yang lagi viral Pak Nana. Betul. Apa betul. yo? PKK.
EKG atau EKG. pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi Panana, rasa sehat nih yang kita rasakan itu belum tentu kondisi kita sehat. Jadi kita harus cek kesehatan rutin minimal 1 kali setahun. Dan sekarang pemerintah udah luar biasa banget, ada yang gratis buat kita Panana, yaitu gitu, iya. cek kesehatan di hari ulang tahun. Nah, Keren kan Panana? Jadi Sobat Sumin jangan takut untuk cek kesehatan, karena itu merupakan langkah kita untuk menjadi sehat dan lebih produktif. Gitu Sobat Somin. Tetap semangat ya Panana. Siap. Tapi Sobat Somin, perlu kita pola pikir kita diubah dulu nih. Lebih positif lagi tentang apa itu sakit. Jadi kalau kita udah sakit Panana, yang pertama kita harus tetap tenang, kita tetap harus ikhlas, bahwa yakin bahwa rasa sakit yang kita rasakan adalah nikmat dari Allah. Nanti dosa-dosa kita digugurkan dan menambah pahala kita di akhirat. Gitu ya Panana. Dan ingat, kalau udah terlanjur sakit harus rutin minum obat, karena obat bukan musuh kita, tapi senjata kita untuk melawan penyakit. Dan harus kontrol rutin nih ke dokter Panana, karena kontrol rutin ke dokter adalah perlindungan terbaik kita semua. Nah, sekian Sobat Somin perbincangan asik kita di studio mini Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Saya Nana Sumpena. Dan saya Dr. Rahma Dewi Alistianingrum. Mohon maaf atas segala kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.